Malah nggak dilihat-lihat nyanyi-nyanyinya tadi. Udah bisa? Berapa menit? Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak. Iya, terlihat Pak. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu akhlak mazmumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita bahas bersama atau memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa biar apa-apa yang kita lewati nanti berjalan dengan lancar. Amin. Untuk berdoa, Pak Didit atau Saudara Didit bisa memulainya. Saya jadi ketua kelas saja loh Pak Guru ya. Saya cuma wakil. Ya Pak Guru, oke semuanya supaya pembelajaran kita nanti berdoa dulu, berdoa mulai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Iya kan. Ya, terima kasih Saudara Didit. Untuk selanjutnya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik Bapak. Luar biasa. Ya, masih semangat? Semangat. Ya, untuk pagi hari ini saya ingin mendengar yel-yel dari SMK sendiri. Ada yang tahu yel-yel dari SMK apa? Apa Bapak? Lupa kemarin Ya, Bapak. kalau saya sebutkan SMK itu yang pertama kalian jawab bisa. Yang kedua SMK hebat. Terus yang ketiga Semegu istimewa. Gitu ya. Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. Semegu Istimewa. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Yang hadir hari ini siapa saja? Semua hadir? Hadir Pak Guru. Hadir. Yang tidak hadir kayaknya Bu Ayun ya. Tadi saya lihat di jalan tadi ya. Dia sedang kegiatan lomba. Lomba. Saya kira tadi ngeprint apa gitu ya. Mau lomba dia Pak, mau lomba dia. Oh lomba, ya lomba berarti pendaftaran lomba. Yang hadir berarti 9 ya? Ya 9. Nah sebelum memulainya, mari kita tadarus bersama. Untuk itu Pak Amir, silakan dibaca atau Saudara Amir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiyadal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadir tabdira. Innal apa Bu? Innal mudabbirina kanu ihwana syaitan. Sayatin. Innal mudabbirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitan li rabbih. Ya, terima kasih Saudara Amir. Amir lagi sakit. Ya sudah. Oh, lagi sakit. Ya tadi Lagi batuk dia Pak. saja atau izin tidak masuk gitu. Apa diantarkan pulang Pak Amir? Pak Didit Nanti sampean nggak kembali loh ya. Ya. Untuk pagi hari ini, apa itu sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah atau takabur? Nah, pandangan awalnya kita
akan membahas sikap yang tercela kehidupan sehari-hari. Yang pertama berfoya-foya. Itu menghambur-hamburkan uang. Nah, yang kedua ria atau pamer. Yang ketiga sum'ah atau diperdengarkan oleh orang lain. Yang keempat takabur, yang kelima hasad. Ada yang tahu penjelasan dari semua ini? Hasad perasaan iri, Bapak. Ya. Nah, sebelum itu mari kita bahas tujuan kita belajar pagi hari ini. Kalian bertujuan masuk sekolah itu untuk apa? Untuk pintar, Bapak. Belajar, Bapak. Nah, untuk Belajar biar pelajaran pintar, Pak Guru. biar pintar ya. Untuk pelajaran PAI pada bab 3 ini kita bertujuan yang satu, peserta didik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Iya, Yang kedua, Pak. peserta didik dapat menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang Iya, ketiga, Pak. peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu tujuan kita pagi hari ini. Ya, Pak. Untuk pembahasan berfoya-foya. Nah, ini biasanya yang dapat dari orang tua uang saku banyak siapa? Saya nggak dikasih uang saku, Bapak. Nggak dikasih uang saku. Ya 10.000 Pak Guru. 10.000. Ada yang dapat 1 juta satu harinya. Nggak ada, Pak. Bu Reni, Pak. Reni, Bapak. Samunya banyak sekali. Nah, ini kan bapaknya punya sekolahan, Pak. Oh, bapaknya punya sekolahan, ya. Nah, dari pengertian berfoya-foya sendiri itu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Itu. Jadi menghambur-hamburkan uang tapi manfaatnya kecil. Cara menghindarinya bagaimana? Di sini saya tulis yang satu. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, selektif memilih teman, jalani hidup dengan sederhana, tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta, beramal dan bersedekah, menabung dan berinvestasi, kurangi berbelanja hal yang tidak berguna, susun rencana keuangan jangka panjang, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Itu cara-cara untuk menghindari hidup berfoya-foya. Manfaatnya apa, Pak? Nah, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tidak terpengaruh bujuk rayu setan, terhindar dari sikap hidup miskin, terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan, terbiasa menerapkan skala prioritas, disukai Allah dan disukai Rasulnya, dan disukai orang lain atau teman-teman kalian sendiri. Itu manfaat dari menghindari sikap berfoya-foya. Nah, sekarang kita melanjut bab riya. Nah, ini kan riya. Apa itu riya? Pamer. Pamer. Nah, siapa yang suka pamer? Biasanya dapat Terus pamer HP baru kemarin, Pak. baru. Tadi ada yang katanya ada yang juara. Tuh Agus Iya. tuh yang dapat dibeliin HP baru, Agus. Iya, nggak apa-apa, bangga nggak apa-apa, tapi jangan pamer. Ya, Siap. jangan dipamerkan. Siapa, Guru? Ya, istilah dari pamer itu sendiri sikap memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah dengan tujuan agar mendapat pujian. Nah, itu. Apa saja cara menghindari dari sikap riya atau pamer?
Yang pertama, luruskan niat, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Berusaha mengendalikan hati. Memperbanyak bersyukur. Terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sembunyikan amal kebaikan. Belajar ikhlas. Mengingat kematian. Menggiat ibadah. Menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi. Mengingat bahaya riya. Nah, itu biasanya kan kalau semisal kalian memberi sesuatu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihatnya. Itu. Nah, manfaatnya apa saja menjauhi sikap riya? Yang pertama, ikhlas atas amal yang dilakukan. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil. Terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan manusia lainnya. Itu. Nah, yang ketiga adalah sum'ah. Pengertian dari sum'ah sendiri diperdengarkan oleh orang lain. Apa itu? Amalan yang sengaja dipendengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Ini sama saja seperti pamer ya, tapi atau ria, ya. ya. Manfaatnya apa saja dalam menjauhi sikap sum'ah? Yang pertama, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkualitas. Mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan hawa nafsu. Mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Itu manfaatnya. Yang keempat, takabur. Apa pengertian dari takabur? Yaitu Sombong, merasa diri mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. Angkuh atau sombong. Lah ini biasanya kalau mendapat juara biasanya kan saya yang paling hebat, saya yang paling itu jangan. Ya. Cara menghindarinya bagaimana? Satu, membiasakan diri untuk selalu tawadhu. Berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. Memperbanyak zikir. Memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah atau sekolah. Manfaatnya apa saja? Menjadikan manusia bersikap rendah hati. Menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Terjauhkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. Menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. Menjadi orang yang terbuka atau menerima kritik dan masukan. Yang kelima adalah hasad. Ya? Pak, boleh bantu untuk pengertian hasad? Biar saya ya Pak yang baca. Oh ya, silakan. Ya. Saudari EM. Ya, hasad. Pengertiannya adalah perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya. Disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Nah, begitu ya Pak? Ya, ini lanjut cara menghindarinya. Bagaimana? Cara menghindarinya. 1. Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan. Lalu meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Bisa jadi itu cobaan. Dan selanjutnya adalah semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad tersebut. Begitu ya, Pak? Terima kasih Saudari MM. Ya, sama-sama, Pak. Untuk manfaatnya silakan Saudari Aisyah, Asia untuk membacanya. Iya, Pak. Oke, manfaat menghindari sikap hasad.
1. Terjaga dari penyakit rohani. 2. Menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. 3. Menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis. 4. Menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah. Terakhir, selalu berhusnudzon dalam menjalani kehidupan. Ya, terima kasih Saudari Asia. Sama-sama. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Dalam kelompok itu Ada nanti pertanyaan dulu sedikit, boleh Pak? Oh ya, silakan. Mengenai tadi tentang berhambur-hambur uang. Iya. Apa bedanya menghambur-hamburkan uang dengan memberikan uang dengan sesama yang membutuhkan? Apa bedanya? Itu tadi kan masuk ke yang pertama, menghambur-hamburkan uang atau berfoya-foya. Nah, kalau berfoya-foya itu minim manfaatnya. Ini minim manfaatnya. Kalau memberikan dalam arti bersedekah itu pasti ada manfaatnya. Berarti tidak Pak. dikatakan berfoya-foya. Itu. Terima kasih Pak. Ya, cukup jelas. Sama-sama. Ya, Saudari Reni. Mic-nya belum nyala. Mic-nya Ibu. Mic-nya Bun. Ibu Reni. Mic-nya kehilangan. Ibu Reni seneng nyanyi itu. Bu Reni, halo. Mic-nya hilang Ibu. Mungkin jatuh atau gimana? Oh ya. Ya, emang saya tutup tadi. Oh. Iya, bagaimana Saudari Reni? Baik, saya ingin bertanya perbedaan substansi sum'ah dengan riya. Oh ya. Yang pasti perbedaannya cukup tipis, tapi tolong diperjelas. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari Saudari Reni? Perbedaan antara riya dan sum'ah. Ini. Kayaknya Agus Triadi kayaknya tahu itu. Sama-sama menghambur-hamburkan Ibu. Sama-sama menghamburkan. Ya. Kalau sum'ah itu lebih diperdengarkan. Ya. Atau suara itu semisal Cari orang dulu ya. Ya, itu semisal suaranya bagus, terus kiroannya atau pas ngaji itu dikeras-keraskan. Nah, dengan niat biar tetangga atau yang lain mendengarkan, itu tidak boleh. Nah, ada yang lain? Ada yang lain yang tanya? Sudah Pak, cukup. Kalau tidak, saya lanjutkan membentuk kelompok tadi. Ya. Kelompok yang pertama, peserta didik berkelompok mencari contoh dari perbuatan tercela yang sudah ditentukan dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi kelompok 1 mencari contoh dari berfoya-foya dan cara menghindarinya bagaimana. Terus yang kedua riya dan sum'ah. Nah, kan tadi hampir sama, maka digabung. Yang ketiga takabur. Yang keempat hasad. Itu. Bapak tolong di-share lagi videonya tentang menghindari perbuatan tercela. Ya. Ya, siap. Waktunya hampir pulang, Pak. Dilanjut saja. Iya, dilanjut saja. Saya lanjut ya. Untuk kelompoknya, nah ini berhubung 4 anak ini atau ini berada di bangku paling depan, maka saya tunjuk untuk menjadi ketua kelompok. Nah, yang pertama Saudara Agus menjelaskan atau mencontohkan berfoya-foya. Yang ketiga atau kelompok 2 ini Saudari Reni menjelaskan atau mencari contoh riya dan sum'ah. Kelompok ketiga adalah Saudara Didit mencari contoh takabur.
Yang keempat, saudari Asia mencari contoh hasad. Siap, Bapak. Tapi berhubung Bapak ada rapat, maka untuk hasilnya dikumpulkan besok di pertemuan berikutnya. Siap Bapak, Bagaimana? sudah jadi sebenarnya Bapak. Bapak rapat terus tuh. Minggu kemarin rapat, sekarang rapat. Oh iya. Kalau soalnya ini tuntutan pusat ya, harus rapat. Iya, dari Harus Jakarta rapat. kapan hari itu? Iya. Jakarta juga. Makanya mohon maaf ya, saya tinggal terus. Malah ini hampir 1 minggu saya tidak masuk kelas ini. Waktunya pulang Pak, kapan kita pulang? Oke, siap. Nah, untuk mengakhiri pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa-apa yang kita peroleh membuahkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa Amin. mulai. 20 menit. Ini hebat saya. Ya, selesai. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian.